Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sampailah kita di penghujung acara. Insya Allah kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraish. Silakan Pak, dilanjutkan kembali ayatnya sedikit ya Pak ya. Iya, kita lanjutkan sedikit. Ayat-ayat berikutnya ini menyinggung bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang menutupi kebenaran, orang-orang yang durhaka itu juga saling bantu-membantu. Sebagaimana orang-orang beriman itu saling melengkapi, memiliki kebersamaan. Baru Tuhan mengingatkan, kalau kalian tidak mengindahkan apa yang diperingatkan pada ayat-ayat yang lalu, harus ada kebersamaan antara orang mukmin, harus menepati perjanjian, maka itu akan terjadi kekacauan dan keributan dalam masyarakat. Kalau tidak ada kebersamaan, tidak saling dukung, tidak saling berupaya sungguh-sungguh berjihad dengan harta, dengan totalitas diri, itu akan terjadi fitnah, kekacauan, dan kemudaratan dalam masyarakat. Baru akhir surah kita ini menguraikan tentang keharusan orang beriman. Mengulangi lagi keharusan untuk saling dukung-mendukung, bantu-membantu, dan diakhiri dengan firman-Nya, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang yang punya hubungan kekerabatan itu mesti melakukan juga kebersamaan, karena yang punya kerabat lebih wajar untuk mendukung kerabatnya dalam kebenaran. Orang yang punya kemampuan dalam suatu keluarga itu lebih wajar membantu yang lain. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Jangan bantu orang lain kalau kerabat Anda lebih butuh. Nah, surah kita ini Al-Anfal ditutup persis sama dengan pesan ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu berpesan bahwa hendaknya menjalin hubungan silaturahim. Memang begitulah Al-Quran. Penutupnya sejalan dengan pembukaannya. Sehingga dia menjadi seperti rantai. Sambung, menyambung. Saya kira itu ayat kita. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum Bapak pada kesimpulan, Ibu yang sebelah saya ingin bertanya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Quraish. Saya ingin menanyakan, menarik sekali membahas tentang jihad. Sebagaimana tadi telah disampaikan, jihad itu juga ada bagian untuk menahan diri. Sekarang ini kita lagi dalam menjalankan ibadah puasa, di mana konteks ibadah puasa itu juga menahan diri, Pak. Apakah bisa dikatakan bahwa selama bulan Ramadan ini sebenarnya kita sudah melatih diri kita untuk berjihad, Pak? Artinya kan harusnya itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lainnya. Terima kasih. Betul sekali Bu, kita melatih diri kita berjihad. Bahkan Nabi bersabda, jihad melawan hawa nafsu itu lebih besar, lebih sulit daripada jihad melawan musuh dengan mengangkat senjata. Kita menahan gejolak nafsu kita, jangan marah. Kita menahan gejolak nafsu kita, jangan kikir. Kita sedang berjihad, dan jihad ini sangat berat. Jadi Ibu benar sekali bahwa kita sekarang sedang melatih diri, sedang melakukan jihad terhadap nafsu kita. Saya kira benar. Ya. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Kita baca Al-Lubab lagi. Ya. Kesimpulannya ada di sini. Saya ingin beri. Iya. Kita ke 9 ayat 69 hingga 75, Pak. Bermusyawarah adalah salah satu ajaran Islam yang pokok. Nabi bermusyawarah tadi. Tetapi itu dilakukan jika belum ada tuntunan Allah dan sunnah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan masyarakat. Kita bermusyawarah. Kita tidak musyawarah, ini sholat zuhur kita ubah aja jadi 2 rakaat. Tidak ada. Kalau sudah ada ketentuannya kita tidak ubah dalam. Yang kedua, kelemah lembutan ada tempatnya. Ada juga orang-orangnya, dan kekerasan ada tempatnya dan ada juga orang-orangnya. Contohnya Abu Bakar dan Umar tadi. Penawanan sekali-kali tidak dimaksudkan untuk menindas atau menghina. Karena itu tawanan harus diperlakukan secara manusiawi, bahkan baik.
Perlakuan baik dapat menumbuhkan fitrah suci sehingga mereka dapat menerima dengan penuh kesadaran nilai-nilai ilahi. Kalau kita baik sama orang. Oke. Hijrah adalah bukti yang paling jelas tentang ketidaksenangan seseorang pada aktivitas penduduk atau keadaan suatu wilayah. Hijrah juga merupakan bukti keimanan yang paling jelas. Masyarakat Islam harus menjalin kerjasama antar mereka. Hidup dalam suka duka, siapa yang hanya ingin senang sendiri tidak wajar dimasukkan dalam kelompok masyarakat Islam. Yang selanjutnya, kekacauan dalam satu masyarakat dapat hadir apabila kaum muslimin tidak saling bantu-membantu, atau kalau mereka membantu orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, akhlak luhur, pengorbanan, dan sebagainya. Yang beriman dengan benar serta beramal soleh, walau tidak berhijrah, adalah saudara-saudara seiman yang juga akan memperoleh anugerah Allah selama niat mereka tulus dan alasan mereka tidak berhijrah itu dapat dibenarkan. Saya kira itu kesimpulan. Baik, kita akan lanjutkan kembali besok ya Pak ya. Insya Terima Allah, kasih Pak insya atas Allah. kebersamaan kita pada pagi hari ini. Juga terima kasih sudah menemani saya di sini Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi besok Pak. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah besok kita akan melanjutkan kembali kajian dari Pak Quraish Shihab. Tentunya di waktu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.